Katanya ada dua pesawat angkatan udara jatuh di Jawa Timur, katanya dua pesawat hancur. Berapa ratus miliar itu dua pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini bukan hanya penyakit jantung, bukan hanya penyakit diabetes, tapi sesak napas dari Saifuddin Ibrahim ini semakin parah. Artinya penyakit Saifuddin Ibrahim ini sudah komplit. Diabetes, kemudian di sini penyakit jantung, kemudian di sini sesak napas. Yang paling menyakitkan di dalam kehidupan si Udin ini ketika istrinya dilarikan oleh anak sahabatnya. Ini yang paling menyakitkan di dalam kehidupan Udin. Di sini juga Udin ini membela Israel, mengatakan Hamas itu teroris. Apa alasan orang Kristen membela Israel? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Apalagi Jokowi suka ngutuk Israel. Ngutuk Israel ya bahaya. Berani kamu mengutuk lagi Israel. Ngutuk Israel ya kena sendiri. Katanya ada dua pesawat angkatan udara jatuh di Jawa Timur, katanya dua pesawat hancur. Berapa ratus miliar itu dua pesawat. Makanya jangan mengutuk-ngutuk Yahudi, Pak Jokowi. Ini saya besarin volume dari Saifuddin Ibrahim supaya bisa kedengaran bagaimana napas Saifuddin Ibrahim ini. Jadi penyakit yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim, sesak napas, ini memang cukup parah. Ketika berbicara saja, Saifuddin Ibrahim ini sudah kesulitan untuk bernapas. Nah, inilah tanda-tandanya kalau sesak napas dari Saifuddin Ibrahim ini memang sudah cukup parah. Ketika kita berbicara, kita itu kesulitan untuk bernapas. Jadi penyakit yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim ini bukan hanya sesak napas, tapi diabetes, penyakit jantung. Saifuddin Ibrahim pernah mengatakan, kalau dia ini mau makan, harus pilih-pilih makan. Karena diabetes dari Saifuddin Ibrahim ini juga itu cukup parah. Dan penyakit jantung yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim juga cukup parah. Artinya kalau Saifuddin Ibrahim ini kaget atau terkejut ini, bisa-bisa Saifuddin Ibrahim ini game over ya. Kemudian Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini mengatakan setelah Pak Jokowi mengutuk Israel, semakin banyak terjadi masalah. Buktinya dua pesawat jatuh, itu ruginya miliaran. Ini kata Udin ini. Kemudian Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini mengatakan setelah Pak Jokowi mengutuk Israel, semakin banyak terjadi masalah. Buktinya dua pesawat jatuh, itu ruginya miliaran. Yang saya herankan, kenapa saudara kita yang di Kristen dan Saifuddin Ibrahim ini membela orang Israel? Apakah dari segi agamanya atau dari segi keuangannya? Kalau dari segi agamanya mereka ini membela Israel, orang Israel itu paling benci dengan agama Kristen. Dia mengatakan agama Kristen ini sangat menjijikkan. Karena Bunda Maria itu tukang zina, Yesus itu anak haram. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ujian Saifuddin Ibrahim ini. Tiada hari tanpa berbohong, tiada saat mencari belas kasihan demi sesuap nasi kasihan. Ya, dia menghina saya itu. Berbohong. Buktikan bohong, jangan asal ngomong begitu. Apa bohong saya? Dari mana saya berbohong? Tunjukkan dong. Saya tunjukin kok. Hadis, ayat, video. Kan logika semua. Ngomong. Saifuddin Ibrahim ini meminta kepada kita agar kita membuktikan kebohongannya. Jadi ada dua fitnahan Saifuddin Ibrahim yang paling keji. Dan ini selalu menjadi bahasan Saifuddin Ibrahim. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Rasulullah begitu dengan seekor kambing. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Rasulullah meniduri jenazah. Jadi inilah fitnah Saifuddin Ibrahim yang paling keji. Yang pertama, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hukumannya jika ada seseorang yang berhubungan dengan seekor kambing?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada hukuman khusus baginya. Mau dicambuk, mau dirajam, terserah karena tidak ada hukuman khusus baginya. Ini dipitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim, dan Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Rasulullah berhubungan dengan seekor kambing. Yang kedua,
Dia mengatakan bahwa Rasulullah ini meniduri jenazah, padahal hadis sebenarnya tidak seperti itu. Ketika jenazah ini sudah dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba Rasulullah SAW turun. Di sini Rasulullah meletakkan jubahnya di atas jenazah ini. Kemudian Rasulullah SAW berbaring di sampingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berbaring di sampingnya? Kenapa engkau menutupi jenazah ini dengan jubahmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku lagi menahan hempitan kubur ini." Tapi Udin ini mengatakan bahwa Rasulullah ini begitu dengan jenazah. Nah, jadi kita lanjutkan dulu. 10 tahun ke depan ini saya terus akan membuat khutbah-khutbah. Khutbah menyadarkan sudrun. Sehingga 2034, 2035, jadi 10 tahun ke depan, Muslim Indonesia sudah banyak pindah. Kira-kira 50 juta Muslim sudah harus pindah. Sehingga angkanya ke depan ini sudah sampai kepada 150 juta Muslim. Sepertinya Abang Udin kita ini lagi kekurangan donasi dan sangat membutuhkan donasi. Sehingga dia ini menyenangkan orang Kristen sesaat, membuat orang Kristen ini tersanjung dengan sesaat. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim Tonga Duda Tua ini mengatakan di 2034, 2035, 50 juta orang sudah murtad 10 tahun ke depan ini. Jadi kita ambil data di tahun 2022 bulan 12, di Desembernya bulan 12, Islam 86,93%, Kristen 7,47%, Katolik 3,8%, Hindu 1,71%, Buddha 0,74%, aliran kepercayaan 0,5%, Konghucu 0,3%. Jadi sekarang ini Kristen itu hanya 7,47%. Katolik itu 3,8%. Kemudian si Udin ini mengatakan di 2034, 2035, 50 juta Muslim murtad. Itu namanya mimpi, Din. Sekarang aja kalau kita ambil dari data murtad dan mualaf, mualaf itu setiap harinya paling sedikit 7 orang. Itu paling sedikit 7 orang. Paling banyak dalam satu hari itu bisa mencapai 30 orang. 25 orang, sedangkan murtad 3 bulan baru 2 orang yang murtad. 3 bulan 1 orang, paling banyak murtad itu dalam 3 bulan cuma 5 orang. Itu per 3 bulan murtad itu hanya 5 orang paling banyak. Sedangkan mualaf dalam sehari itu bisa mencapai 25 dan 30 orang. Ini dalam sehari, 1 hari dibanding ke 3 bulan. Oke, seperti ini aja. Kita anggap aja angka mualaf rata-ratanya itu 10 orang dalam per hari. Karena angka tertinggi murtad dalam per hari itu 25 dan 30 orang. Itu dalam per hari dan paling sedikit 7 orang. Kita anggap angka rata-ratanya 10 orang. Kemudian kita ambil angka tertinggi murtad 5 orang. Karena yang paling tinggi dalam per 3 bulan itu murtad hanya 5 orang. Dan yang paling rendahnya 3 orang dalam per 3 bulan. Kita ambil angka tertingginya, jangan rata-ratanya. Angka tertingginya itu dalam per 3 bulan itu 5 orang. Sekarang 30 kali 10. 30 hari kali 10 yang mualaf sama dengan 300. 2 bulan dia 600, 3 bulan dia 900. Sedangkan angka murtad itu masih bertahan di 5 orang. Per 3 bulannya yang murtad, yang mualaf 900 orang. Ini kan namanya Saifuddin Ibrahim ini mimpi sebelum tidur. Islam itu akan menjadi mayoritas di seluruh dunia. Di negara kita, Kristen itu semakin surut. Dan turunnya Kristen itu sangat drastis. Nah, jadi silahkan cek data mualaf dan data murtad. Nah, jadi Kristen itu jangan bergembira dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.